Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial aplikasi PPDB penerimaan peserta didik baru. Yang kemarin sudah kita buat halaman user, kemudian juga halaman register dan halaman user maksudnya. Nah, ini sudah selesai untuk halaman usernya, tinggal kita lanjutkan lagi untuk halaman admin. Nah, jadi kalau di sini admin berarti kita harus membuat folder baru dengan nama admin. Jadi misalnya kita mau masuk ke halaman admin, maka tinggal kita tambahkan ppdb _admin. Nah, maka nanti akan muncul di sini login adminnya. Nah, jadi caranya di csum-htdocs di halaman ppdb kita ini kita buat folder baru dengan nama admin. Nah, kemudian boleh file index ini kita copy, kemudian kita paste di dalam folder admin. Nah, kemudian kita edit dengan menggunakan Notepad++. Nah, ini dari baris pertama sampai, jadi PHP-nya kita hapus sampai yang dokumen ini, baris ke-79 kurang lebih. Nah, ini sampai sini kita hapus, sini judulnya kita ganti jadi login admin. Kemudian silakan login pada form di bawah ini, ataunya kita hapus. Hai admin gitu aja, hai admin. Nah, jadi ini tandanya bahwa ini adalah halaman admin. Di sini kita menggunakan username saja. Berarti ini username sudah benar, di sini password. Tipenya password, namanya password. Oke. Login. Oke, sip, simpan. Nah, jadi dari baris 1 sampai baris 32 jadinya. Kita coba refresh. Oke. Aplikasi admin. Oh, kita boleh tambahkan judulnya supaya lebih jelas. Admin aplikasi PPDB. Nah, sini username, sini password. Oke. Lanjut kita akan membuat halaman loginnya menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, ini kita refresh di bagian kanan sini. Refresh, kemudian ada halaman admin sini, kita buka file indexnya. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat lagi codingnya, apakah ada coding PHP. Oh iya, nih ada. Ini kita hapus actionnya. Action kita delete. Oke, ada lagi, tidak ada lagi, simpan. Nah, sip, sehingga warnanya yang ada biru tadi sini sudah jadi normal kembali. Nah, kemudian lanjut kita akan melihat dulu di PPDB database kita ini apakah sudah ada tabel admin. Oh ya, sudah ada. Sini username-nya admin, password-nya admin. Oke. Berarti langsung kita lanjutkan membuat fungsi login untuk admin. Caranya kita letakkan kursor di dalam form atau di amannya di sebelah tombol login ini. Kemudian kita pilih insert data object user authentication ke login user. Nah, ini formnya tetap form 1, username password oke, validasinya atau koneksinya adalah koneksi, tabelnya tabel admin oke, kolom username-nya adalah username, sedangkan kolom passwordnya adalah password. Apabila berhasil, dia masuk ke halaman, tulis saja di situ home.php. Kalau gagal, kita kembalikan ke file index.php. Oke, di sini home, di sini index. Oke, kita oke langsung. Nah, maka di sini akan tidak ada perubahan belum, tapi kita bisa mencoba admin ini. Kita buat di sini admin, passwordnya adalah admin. Kita coba login. Nah, ini berhasil. Maka dia akan masuk ke halaman ppdb admin home.php. Itu artinya berhasil. Nah, kita kembali back test. Kita tulis yang sembarang login.
Nah, maka dia tidak akan berhasil login dan dia akan kembali ke file index. Artinya sudah benar. Kemudian kita akan buat file home-nya, file new PHP, kemudian kita tanpa template saja. Di sini halaman admin, bawahnya selamat datang. Nah, di sini nanti akan kita letakkan nama admin. Nah, di bawah sini ada data pendaftar. Oke. Simpan dengan nama home di dalam folder admin ya. Jadi kita buka dulu folder adminnya, kemudian di sini kita buat home. Namanya save. Nah, ini halaman adminnya. Ini kita buat judulnya halaman admin. Halaman adminnya ini kita beri heading 1. Selamat datangnya kita beri heading 2. Sedangkan data pendaftaran ini kita beri heading 3. Iya, simpan. Oke, sekarang kita akan membuat session untuk admin. Jadi namanya nanti akan otomatis siapa yang login berdasarkan nama ini nm admin. Nah, maka seperti di halaman user kemarin, kita akan buat di file index atau di file login ini fungsi untuk membuat session atau supaya mengidentifikasi nama adminnya. Nah, jadi di sini kita lihat dulu untuk nama admin di database itu adalah teksnya seperti ini, nm_admin. Ini boleh kita copy saja. Kemudian kita kembali ke Dreamweaver, kemudian di fungsi SQL-nya ini di select sebelum username kita tambahkan tadi nmadmin, nmadmin, spasi. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya sini, di sini enter di baris ke 66. Kita buat di sini fungsi variabel admin adm. Sembarang aja, kiau misalnya. Kiau sama dengan mysql underscore fed. Kalau nya benar, teksnya akan berubah warna. Asok. Nah, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Enter. Dan lambang errornya pun akan hilang. Jadi di dalamnya akan kita letakkan, kita copy nih $login rs, kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita buat sessionnya. $_session. Nah, ini kita pilih saja, enter. Buka kurung, tutup kurung, spasi sama dengan spasi $kiau. Sama, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sampai hilang yang warna merahnya. Nah, di dalam sini akan kita masukkan yang ini, nmadmin tadi. Kita copy, kita masukkan di sini, tapi kita buat tanda petik. Tanda petik buka, tanda petik tutup. Di tengahnya kita paste yang ini. Sama. Buka, tutup, paste. Oke. Ini kita simpan, kita oke saja kalau ada seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini di baris ke 67. Jadi yang ditambahkan tadi cuma di baris ke 54 dan baris ke 66 dan 67 seperti ini. Nah, oke, kita akan letakkan di halaman home-nya yang nama admin ini, kita ke kode. Nah, di sini kita buat buka kurung, tutup kurung, tanda tanya PHP echo $session, buka kurung, tutup kurung, titik koma, spasi. Di dalamnya sini kita masukkan nama admin seperti tadi. Nah, jadi seperti itu cara memanggilnya. Nah, tetapi ini tidak akan keluar karena belum ada session start-nya. Kita coba saja. Misal kita login di sini sebagai admin, passwordnya admin, login. Nah, dia tidak akan keluar namanya. Nah, jadi caranya harus ada session start di dalam sini.
Jadi kalau memang kita mau mengambil session start, kita boleh mengambil kode di dalam file index. Di file login tadi ini ada coding if is set session start. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di atas ini. Itu seharusnya caranya. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita sekalian membuat file access dan file logout. Jadi caranya kita buat file baru, php kosong saja, Ctrl A delete codingnya, Ctrl S kita simpan dengan nama logout, sama seperti di halaman user kemarin. Nah, logout, kemudian kita buat insert data object user authentication logout user. Pada page load kita klik, kemudian apabila berhasil logout kita kembalikan ke file index. Kita browse saja, kita ambil file index di dalam admin, dalam folder admin. Oke, simpan. Nah, kemudian ini kita boleh buat lagi satu buah file access, file new, create, sama kita kosongkan, Ctrl S lagi, kita beri nama access, sama seperti di user juga sama, save, kemudian insert data object user authentication restrict access to page. Nah, ini langsung saja kita browse, ambil file index. Nah, jadi apabila dibobol, maka dia akan langsung kembali ke file index. Oke, simpan. Nah, di dalam file access ini sudah ada session start-nya. Nah, ini. Jadi kita tinggal menghubungkan file home ini dengan file access. Nah, caranya adalah kita harus membuat coding di file home, php require once atau include boleh. Include saja. Atau nanti kita buat, oh ya seharusnya masuk lah, titik koma. Di dalam sini filenya adalah access titik php. Simpan. Nah, kita coba dulu. Atau kita buat langsung di dalam sini tombol logoutnya. Enter, di sini logout. Enter sekali lagi biar agak jauh. Nah, di sini kita link, kita browse aja, logout.php kita ambil. Oke, simpan. Kita tes. Home. Nah, ini sudah keluar namanya. Kita logout, kita login lagi, admin, login. Nah, maka nama kita yang ada di database ini akan otomatis masuk ke sini. Nah, jadi asal tadi harus ada file access dan file logout. Jadi file accessnya nanti akan kita masukkan ke sini, file logoutnya akan kita letakkan di link logout tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini untuk membuat atau menampilkan data pendaftar. Jadi akan kita tampilkan di sini. Langsung saja insert data object, dynamic data, dynamic table. Kita akan menampilkan berupa tabel. Di sini masih kurang yang 4 ini record set. Langsung kita buat record set user, rec user. Kemudian tabelnya adalah tabel siswa. Kita tampilkan di sini, boleh semuanya, boleh. Oke, tidak perlu semuanya supaya jangan terlalu berat. Kita kasih di sini, kita buat nomor pendaftaran. Jadi urutannya nanti nomor pendaftaran yang terbaru. Jadi data terbaru nanti akan muncul paling atas. Jadi kita urutkan berdasarkan nomor pendaftaran. Ascendingnya ganti jadi descending. Kita tes. Nah, maka akan muncul datanya ini karena datanya cuma satu. Jadi kita biarkan saja dulu. Kita oke. Oke lagi. Nah, kemudian rec user ini kita pilih datanya yang kita munculkan adalah 10 data saja. Kemudian border 1, cell padding, oke. Nah, jadi seperti ini. Simpan. Nah, ini akan kita hapus yang lain-lainnya. Nama siswa, NIS, biarkan, telepon tidak perlu. Nah, jadi nama siswa NIS saja, yang lain kita hapus.
sampai ujung sini. Atau status kita biarkan. Oke ya, benar, status kita biarkan. Status registrasi kita biarkan, jadi yang lain delete. Tanggal daftar, status tes kita biarkan. Tanggal status kita hapus, admin status kita hapus, upload juga kita hapus. Status daftar ulang kita biarkan, tanggal daftar ulang, dan status akhir. Tanggal ini admin, oke, yang lain kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Ini kita klik di ujung sini, kemudian kita buat, kita headernya, kita klik. Backgroundnya boleh kita kasih background misalnya supaya lebih bagus tabelnya, kita kasih warna. Kemudian di sini juga kita klik, kita pilih center horizontalnya. Oke, di sini nomor pendaftaran, di sini nama, di sini NISN, di sini status registrasi, sini status tes, sini status daftar ulang, di sini status akhir. Simpan. Nah, tabel ini akan kita kasih 100%, jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini full tampilannya. Ini kita refresh dulu hasilnya. Nah, ini kan masih belum full, masih belum sampai ke ujung sini. Ini kita kasih full. Caranya tinggal kita klik salah satu tabel, kemudian kita klik tabel di bawah sini. Nah, ini. Lalu kita pilih di sini per pixel jadi persen, sini W-nya jadi 100. Enter. Simpan. Kita refresh hasilnya. Nah, sip. Oke. Nah, baru kita akan membuat link di masing-masing status ini. Jadi akan kita buat link agar nanti bisa diklik. Misal kita ingin mengganti status registrasinya, kita klik di sini maka akan masuk ke situ. Oke. Jadi caranya adalah kita klik status reg. Kita buat di sini filenya adalah status reg.php. Nah, kemudian kita pilih browse seperti ini. Lalu di sini kita pilih parameter. Lalu di sini ID, ketik saja ID. Kemudian value-nya kita ambil dari reg user nomor pendaftaran. Oke, oke lagi, oke lagi. Nah, maka akan tercipta coding seperti ini. Nah, status reg, tanda tanya ID. Jadi dia mengidentifikasi ID atau nomor pendaftaran berapa kan. Simpan, kita coba tes, klik aktifnya. Nah, maka dia menuju ke halaman status reg.php ID 1. Nah, jadi yang dipilihnya sesuai nanti yang ID 1 ini. Sama dengan yang lain, status lulus. Kita buat klik juga sama, klik dulu, kemudian di sini tulis aja status tes, maksudnya status tes.php. Browse parameter ID, pilih di sini nomor pendaftaran. Oke. Sama daftar ulang. Tadi status tes sesuai di sini status daftar ulang. Tidak boleh pakai spasi ya, .php. Kita ambil parameter ID, value, nomor pendaftaran. Oke. Terakhir status akhir. Di sini status akhir .php. Browse parameter ID, value-nya nomor pendaftaran. Oke. Simpan. Kita lihat codingnya apakah sudah benar. Di sini status reg, di sini status tes, di sini status daftar ulang .php, status akhir .php. Oke, sip. Nah, jadi kita akan membuat masing-masing status ini berubah, nanti bisa dirubah oleh admin. Kita refresh. Nah, oke. Kita yang pertama adalah status reg. Jadi kita klik status reg, maka dia akan menuju ke halaman status reg.php. Nah, di sini kita akan membuat file baru, file new, create
ubah status registrasi, enter, R. Kita simpan, kita buat, berarti di sini adalah status reg, save. Nah, jadi ini harus sesuai namanya dengan yang link di sini tadi, kode. Nah, ini status reg .php. Nah, jadi di sini juga ada status reg .php. Di sini akan kita buat heading. Ini kita copy dulu, kita letakkan di title supaya lebih bagus. Ubah status registrasinya menjadi heading 1. Oke. Nah, di sini kita akan merubah langsung caranya. Kita akan buat dulu record set, atau langsung boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Insert data object, update record, ini update lah, jadi record update from wizard. Nah, record setnya bisa langsung kita buat sini. Reg user, tabelnya berarti tabel siswa. Filternya berdasarkan ID, nopen tadi kan, nomor pendaftaran. Nah, tetapi di sini kita rubah jadi ID. Nah, tes. Misal ID 0002, maka seharusnya datanya tidak ada. Oke. Kalanya datanya yang ada itu adalah tes lagi ID 0001. Seharusnya keluar datanya. Nah, ini berarti itu oke. Kita oke juga. Nah, langsung kita buat oke di sini. Nah, kita buat di sini tabel yang akan kita rubah adalah tabel siswa. Dari reg user tadi, nomor pendaftarannya apabila berhasil kita masukkan ke dalam file home. Jadi di sini browse home. Nomor pendaftaran ini tidak perlu. Oh, boleh. Nama siswa juga boleh. NISNN juga boleh, tapi nanti kita read only saja. Teleponnya kita remove, jika remove, asal sekolah remove, nilai akhir remove, status reg. Nah, ini kita ingin status reg ini ada dua, yaitu aktif dan blokir. Maka di sini kita boleh merubah menjadi radio group. Di sini kita aktif, di sini juga aktif, tambah, berarti satunya adalah blokir. Labelnya blokir, value-nya blokir. Oke. Tanggal daftarnya ini kita hidden, atau boleh kita tampilkan saja, boleh kita tampilkan, tapi kita ini juga admin daftarnya juga kita tampilkan, cuma kita read only saja. Nah, status tes kita hapus sampai ke bawah. Oke, seperti ini kita oke saja. Nah, seperti ini tampilannya. Kita backspace, ini kita klik semua tabelnya, kemudian kita pilih align-nya jadi left, simpan. Ini kita perbaiki. Di sini nomor pendaftaran, di sini nama siswa, nama saja. Di sini NISN, ini status reg, tanggal daftar, kemudian adminnya siapa kan. Uploadnya kita ganti menjadi simpan. Kemudian ini kita rubah menjadi sebelah kanan. Jadi caranya, ini kita klik di aktif, kemudian kita pilih layout. Ini kita pilih insert column to the right. Nah, jadi blokir ini kita blok dari depan sini kan. Kita Ctrl X, kita pindah ke samping kanan. Ini yang di bawah kita delete. Oke, simpan. Sip. Tinggal kita tambahkan tombol cancel. Tombol cancel ini kita ambil dari kumpulan coding kita kemarin. Kumpulan coding ini. Kita buat tombol cancel ini, tombol kembali, history back.
kita paste di samping tombol simpan, tetapi pada kode mempastenya. Paste, simpan. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini tidak perlu kita isi. Jadi yang bisa dirubah cuma status rack-nya aja. Sisanya daftar ulang ini kita buat menjadi read only. Artinya ini tidak bisa kita tambahkan seperti ini, tidak bisa. Jadi harusnya kita read only. Jadi caranya tinggal klik nama, kita pilih read only. NISN read only. Tanggal daftar ulang read only, kemudian admin di sini juga read only. Simpan. Nah, kemudian adminnya di sini masih belum terisi, kita refresh dulu. Nah, ini kan tidak bisa kita tambahkan. Jadi dia cuma menampilkan data saja. Untuk adminnya kita tambahkan. Caranya kita ke kode dulu. Di sini kita buat di value admin, nih admin kan, di value-nya. Nah, dari echo-nya kita biarkan, atau kita buat dari awal saja. HTML sampai value ini, misalnya tanda petik 2-nya kita delete. Di sini kita buat, kita perbesar dulu. Kita buat tanda tanya PHP kayak kita membuat session tadi, echo $session buka kurung untuk kurung titik koma. Di sini nama adminnya adalah nm_admin. Nah, simpan. Nah, kemudian paling atas juga kita tambahkan. Nah, ini kita copy saja baris pertama yang kode aksesnya, file aksesnya kita paste. Nah, ini kita rubah jadi akses, simpan. Nah, maka seharusnya ini akan berubah, akan ada nama adminnya di situ. Nah, kan sip, ini bisa diganti-ganti. Oke, sip, cancel. Kita coba status rack-nya kita jadi blokir, kita simpan. Nah, maka status rack-nya berubah jadi blokir, dan di sini pun siswa, kita lihat siswa. Nah, jadi status blokir, yang memblokir ketahuan siapa, adalah si admin yang bernama Andi. Nah, jadi seperti itu. Kita coba logout, kita masuk ke halaman siswa, kita hapus admin di sini, enter, kita masukkan siswa, login. Nah, maka status registrasinya akan otomatis berubah menjadi blokir. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang memblokir ini adalah adminnya nantinya. Oke, kita kembali ke admin tadi. Admin. Nah, hal yang seperti ini kita coba lagi aktifkan. Kita bisa terapkan kepada status tes dan status daftar ulang. Cuman bedanya ada penambahan pada ini statusnya. Ini ada belum, ada 3 kan, belum selesai. Nah, jadi yang signifikan perubahannya ada pada status akhir, karena kita lihat dulu status tes di sini sama kan seperti tadi, ada status, tanggal, dan admin. Status, tanggal, dan admin. Nah, kemudian daftar ulang pun sama, daftar ulang, status, tanggal, dan admin. Jadi sama caranya. Tinggal status akhir yang beda, status, tanggal, admin. Nah, di status akhir kita tambahkan kelas dan catatan. Oke, ini kita modifikasi saja codingnya. Kita coba masuk ke status tes. Status tes berarti kita harus membuat status tes.php. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membuat di Adobe Dreamweaver seperti ini. Kita tinggal kopas saja, kita modifikasi codingnya. Kita coba. Yang pertama status rack kita copy, kita paste, kita rubah menjadi namanya status tes. Enter. Oke, coba. Nah, kan cancel dulu. Jadi status tes kalau kita klik, nah jadi seperti ini. Ini tinggal kita rubah. Kita buka menggunakan Notepad++ saja, status tes. Nah, ini benar, ini sudah benar. Nah, yang kita rubah adalah di baris 41 ini. Ini kan SQL query-nya. Nama siswa. Nah, status tes kita rubah menjadi status rack kita rubah menjadi status tes. Tanggal daftarnya kita rubah menjadi, kita lihat dulu di kita lihat di database-nya status tes. Nah, ini sudah di sini jadi TGL status tes. Kita paste di sini.
Kemudian terakhir adalah admin status test lah. Admin status test. Oke, kita ganti jadi admin status test. Where-nya sama, nomor pendaftaran. Nah, ini sama. Di bawah sini juga status reg kita ganti jadi status test. Oh, kita copy saja. Copy, tanggal daftarnya ganti jadi tanggal status test, admin status test. Sip. Ini kembali ke home, oke, sama saja. Ini oke, sama saja. Di sini ubah status tes, registrasinya jadi tes, sama di sini juga jadi tes. Nomor pendaftaran sama, nama sama. Nah, status reg ini menjadi status tes. Di sini juga sama, jadi status tes. Di sini juga sama, jadi status tes. Ini radio buttonnya lah. Nah, ini kita kesini dulu, yang status regnya kita ganti jadi semua menjadi status tes. Ini juga status tes. Kanan lagi, nah tinggal merubah aktif, blokir, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi di sini statusnya adalah belum lulus dan tidak lulus. Nah, jadi di sini yang aktif ini kita jadikan belum. Berarti di kanannya juga di sini ada lagi nih aktif jadi belum. Kemudian blokir kita ganti menjadi apa tadi? Lulus. Ya, lulus. Blokir jadi lulus. Di sini juga blokir jadi lulus. Oh ya, di sini. Juga kita rubah. Aktif jadi belum. Di sini blokir jadi lulus. Jadi ada 3 yang diedit. Nah, kemudian kita copy yang dari TD awal sampai TD akhir ini. Kita copy, kita tambahkan di bawah. Paste. Nah, kita tap dulu supaya sama. Status tes benar. Nah, berarti sini tinggal tambah tidak lulus. Yalah, tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Kemudian di sini juga tidak lulus. Kemudian terakhir di sini juga jadi tidak lulus. Oke. Tanggal daftar kita jadi status tes. Status tes. Kita copy lagi. Berarti di sebelah kanannya juga tanggal status tes. Nah, ini 2 saja kalau yang ini yang dirubah. Admin. Oh, ini 3 juga sama. Tanggal status tes. Adminnya admin, oh ya nih, admin status tes. Berarti di sini benar sudah. Simpan. Nah, kita lihat lagi di tabelnya. Nah, di sini status tes ini tanggalnya adalah ditentukan oleh admin. Jadi kalau registrasi kan karena yang melakukan adalah user, berarti tanggalnya otomatis. Nah, sedangkan di sini tanggalnya dilakukan oleh admin, maka tanggalnya di sini kita rubah tanggalnya. Nah, value-nya ini kita hapus saja berarti. Delete. Nah, value ini kita tambahkan coding tanggal hari ini. Di kumpulan coding ini ada di bawah sini. Nah, ini copy. Kemudian kita paste di sini. Ini kita rubah. Y-nya di depan, Y besar di depan, D kecil di belakang. Kemudian H-nya dan I-nya kita hapus. Nah, jadi seperti ini codingnya. Simpan. Kita refresh. Halaman status tes. Nah, jadi ada 3. Kita cancel dulu. Jadi status tes ini awalnya lulus. Di sini jadi lulus, tidak lulus. Nah, kalau kita rubah jadi belum, kita simpan. Nah, seharusnya berhasil. Di sini jadi belum. Kita lihat database-nya seharusnya ada tanggalnya. Tanggal status tes. Status tes belum, tanggal statusnya, adminnya ada. Oke, itu berhasil. Kita
refresh, kita rubah status tesnya menjadi lulus atau tidak lulus, kita tes, simpan, ya berhasil. Lulus, simpan, oke, sip. Nah, lakukan hal yang sama pada status daftar ulang. Nih kita lewatkan saja videonya, dan kita langsung menuju ke status akhir. Jadi saya pause dulu. Wow. Oke, ini daftar ulang, status daftar ulang sudah selesai. Jadi yang dibuat adalah dari status tes ini kita copy menjadi status daftar ulang, kemudian kita rubah codingnya sama seperti tadi. Yang dirubah adalah status tes menjadi status daftar ulang, tanggal daftar ulang, dan admin daftar ulang. Kemudian di sini juga sama, status daftar ulang, tanggal daftar ulang, dan admin daftar ulang. Kemudian judul-judulnya kita ganti status daftar ulang, nama pendaftaran tetap, ini tetap. Nah, ini status daftar ulangnya karena cuma 2 nih, belum dan selesai, maka di sini kita rubah juga yang 3 tadi jadi 2, belum tetap, lulus menjadi selesai. Di sini status daftar ulang, belum menjadi selesai. Oke, tanggal daftar ulang, admin daftar ulang ini tetap. Nah, ini jadi selesai nih. Kalau kita tes yang status daftar ulang jadi belum menjadi selesai, simpan. Nah, jadi seperti ini. Di database-nya pun kalau kita lihat status daftar ulangnya, status daftar ulang selesai, tanggal daftar ulangnya ada, adminnya ada. Nah, terakhir baru kita buat menjadi status akhir. Ini akan kita buat halamannya. Nah, ini karena sama, belum lulus dan tidak lulus, berarti kita copy dari hasil tes saja. Nah, jadi dari status tes, kita paste, copy paste menjadi status, kita lihatlah halamannya, status akhir titik php. Nah, berarti sini menjadi status akhir, status tes ganti jadi status akhir. Enter, kita buka. Oke, kita edit. Status akhir, tanggal status akhir, admin status akhir. Oke, berarti di sini status akhir, kita copy, tanggal status akhir, admin status akhir. Oke, berarti di sini juga sama, status tes jadi status akhir, tanggal status akhir, admin status akhir. Oke, ini sama, ubah status tes jadi akhir, di sini juga akhir, nama pendaftaran, nama status akhir, status tesnya. Nah, ini belum, statusnya menjadi status akhir, paste, belum lulus tidak lulus ini sama. Nah, ini juga sama, status tes ganti jadi status akhir, liar, status akhir, sini juga status akhir, lulus, belum, tidak lulus, ya, sip. Tanggal status akhir, admin biarkan saja, status tes jadi status akhir. Oke, simpan, kita refresh. Oke, nah berarti yang kurang lagi adalah kelas dan catatan. Oke, nah berarti di sini kelas kita tambahkan di dalam kelas ini, kita copy setelah status akhir. Oke, setelah status akhir ternyata. Nah, berarti di sini ini kita copy saja biar cepat. Copy, kita letakkan di sini, paste. Nah, tanggal status akhir kita ganti jadi kelas. Lagi paste di sini. Tanggal status akhir berarti di sini apa tadi? Terakhir catatan.
Oh, kepala. Oh iya, terbalik. Status akhir berarti adminnya harus di depan kelas ini. Kita copy, kita cut, Ctrl X, ini backspace, komanya hapus. Di sini paste, kasih koma, spasi. Nah, seperti itu. Simpan. Kita lanjut di bawah sini, ini kita copy dari status akhir, ini kita copy ke atas. Copy, paste ke bawahnya. Nah, ini berubah menjadi kelas. Tipenya teks, oke. Kita paste lagi ke bawah. Kita ganti lagi menjadi catatan. Juga teks. Oke, nah jadi ada dua tambahan. Ini, dua baris ini. Kemudian di sini juga di akhirnya juga ada kelas dan catatan seperti ini. Oke, perhatikan lagi codingnya jangan sampai salah. Ini tidak ada koma di belakang sini. Jadi urutannya kita sesuaikan saja. Lanjut, ubah status akhir. Oke, berarti setelah admin di sini kita tambahkan coding untuk kita copy saja kelasnya, atau biar lebih mudah sebenarnya kita boleh menggunakan Dreamweaver. Oke, ini kita coba edit di Dreamweaver. Kita simpan dulu, kemudian kita buka Dreamweaver. Kita buat record set untuk kelas, karena di sini kelasnya sudah ada tabel kelas, jadi kita mengambil data kelas dari sini. Nah, kita buka status akhir. Nah, tampilan seperti ini. Kita buat di sini record set baru, rec kelas. Tabelnya berarti tabel kelas. Kita tes apakah muncul datanya. Oke, sip. Gitu, oke. Nah, di bawah admin, jadi seperti ini. Kita buat kolom baru. Ini kita buat insert kolom below. Jadi letakkan kursor di bawah di admin, kemudian pilih insert kolom below. Di sini adalah kelas. Kita tambahkan lagi satu. Di bawah sini adalah catatan. Spasi titik 2. Spasi titik 2. Nah, untuk kelas kita menggunakan combo box. Kita cari di form, kita cari combo box, select list menu. Nah, ini kita klik. Di sini ID-nya adalah kelas, labelnya tidak perlu, kita oke saja. Nah, maka di sini ada kelas. Di sini kita buat pakai text area. Ini text field, ini text area. Kita klik, kita beri nama, ID-nya adalah catatan. Oke, labelnya tidak perlu karena sudah kita buat. Nah, oke. Di sini catatannya, labelnya kita buat jadi partikelnya menjadi top, maka dia akan ke atas. Oke, kita coba refresh. Ini belum selesai lah, kita refresh dulu sementara apakah bagus tampilannya. Oke, ini kelasnya masih belum keluar. Kita coba ini, kita buat dinamik. Ini kita klik combo boxnya, kita buat dinamik. Kita ambil record set kelas, value-nya adalah kelas, labelnya juga adalah kelas. Select-nya rec kelas. Oke. Nah, coba kita simpan, kita refresh. Nah, keluar kelasnya. Oke, sip. Kita lihat codingnya. Kita close aja Dreamweaver-nya. Kita lihat di Notepad++ lagi. Kita yes. Kelas. Ini record set. Oke. Sip. Kita coba. Kita cancel dulu. Jadi status akhirnya ini menjadi lulus. Lulusnya di kelas 4A, catatannya tidak perlu ada catatan, misalnya strip saja, simpan. Nah, maka lulus. Kita lihat database-nya, apakah database siswa, apakah muncul di ujung sini. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ada catatan belum, misalnya di sini kelasnya kita kosongkan saja. Oke, tidak ada kosong lah, berarti seharusnya ada kosong. Oh, boleh kita tambahkan di sini.
kita tambahkan di sini optionnya. Nah, di sini boleh. Sini kita buka kurung, untuk kurung option penutup langsung. Jadi di atas PHP-nya lah. Di sini di value-nya kita buat value sama dengan belum saja di sini. Belum. Di sini juga belum. Simpan. Kita refresh. Nah, jadi kalau di sini belum, di sini kita masih klik belum. Catatan berkas kurang. Misal simpan. Nah, oke, di sini belum. Kita tes logout dulu, kita masuk ke halaman user, apakah muncul catatannya di halaman user? Belum. Oh, catatannya belum muncul. Seharusnya muncul pada indeks. Oke, kita coba di ppdb user index statusnya akhir. Status akhir apabila belum, maka statusnya pengumuman belum. Status akhirnya ini. Kalau sudah, nah berarti di sini kita tambahkan di bawah H2 ini P penutup catatan. Nah, di sini kita copy ini, kita paste di sini. Status akhirnya kita ganti jadi catatan. Simpan, kita refresh dulu tes. Nah, berkas kurang. Oke, ini kita ganti, seharusnya bukan P lah. Kita tambahkan bukan P sebenarnya. Oh, berarti P-nya kita hilangkan. Boleh kita tambahkan di sini bold atau strong saja. Strong. Di sini juga kita kasih garis miring strong. Jadi tebal nantinya. Refresh, harusnya di sampingnya, seharusnya di samping. Kita, oh ini H2, berarti strong ini kita kasih di H2 sini. Oh, jadi besar ya. Atau biar ada di bawah. Ini kita beri catatan stylenya, style. Kita beri warna merah, color -2 red. Nah, jadi ada catatannya, kalanya belum. Nah, berkas kurang. Oke, kita tes kalanya logout dulu, logout. Kita ke admin lagi, login sebagai admin. Nah, kalanya belum, oh belum, catatannya jadi hilang lah. Oh, berarti pada file status akhir catatan di sini. Nah, di sini kita copy yang ini saja. Nah, kelas kita paste di antara sebelum penutup teks areanya, reg-nya reg user, kelasnya kita ganti jadi catatan. Nah, simpan, seharusnya keluar catatan yang tadi. Iya, benar. Di sini belumnya kita rubah menjadi lulus. Mungkin di sini strip saja. Simpan. Oh, di sini belum dirubah. Lulus. Ini simpan. Oke. Kita logout. Kita kembali ke halaman user. Kita login sebagai user. Seharusnya catatan hilang, di sini lulus. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah berhasil semuanya. Kita kembali ke admin dulu. Admin. Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan nanti menu-menu yang lain. Misal kita mau menambahkan menu kelas, menu admin, kemudian menu pengumuman, ini boleh kita tambahkan di bawah sini. Pada intinya kita juga sama membuat CRUD kan, tambah data, edit data, hapus data. Nah, dari semua tutorial ini kita sebenarnya sudah bisa membuat CRUD tersebut.
Jadi kita tinggal tambahkan menu mungkin di bawah sini atau di atas sini, terserah kita. Nah, jadi sehingga aplikasinya akan sempurna. Nah, lebih sempurna lagi kalau aplikasinya dipadukan dengan template-template yang responsif misalnya, atau template yang gratisan, silakan saja, sehingga tampilan ini akan lebih bagus lagi. Misal seperti PPDB yang telah saya buat ini. Nah, jadi ini menggunakan template yang sudah responsif. Jadi kalau kita perkecil, maka berubah menjadi tampilan handphone lah. Nah, jadi seperti itu. Register. Nah, kan ada menunya di samping sini. Kalau kita perpanjang berubah tampilan seperti ini. Nah, jadi bisa ditambahkan menjadi template responsif seperti itu. Oke, kiranya ini cukup panjang, sudah 50 menit video kita. Semoga bisa diikuti dengan baik. Jadi kalau tidak bisa mengikuti mungkin diulang-ulang saja caranya, filenya. Jadi itu mungkin lebih lancar jadinya mengikutinya kalau kita ulang-ulang terus. Jadi jangan takut salah. Jadi kita coba saja terus menerus, kita ulang terus menerus sampai lancar. Jadi kalau sudah lancar tidak perlu lagi kita melihat ke tutorial, maka kita bisa melaksanakannya dengan mudah. Oke, sampai di sini tutorial kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.